Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam acara Gerimis Geger cerita mistis. Kemarin kita udah bikin video. Yang pertama sihir tanah terkutuk, dan yang kedua jin meminta rumah. Dan kali ini ada cerita dari teman saya, Bang Wildan, akan menceritakan Pengalaman mistis ya. pengalaman mistis kuntilanak penunggu cemara. Ya, sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Untuk sekarang kita dengarkan Bang Wildan bercerita. Silakan Bang Wildan. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis pribadi saya yang saya alami juga waktu saya masih kecil ya. Kalau Bang Eja di episode yang kemarin, dia waktu itu kira-kira umurnya TK. Nah, kalau di sini saya mungkin kalau dibilang sekitar SD atau mau SMP lah gitu. Nah, jadi suatu ketika waktu itu kita sekeluarga lagi liburan lah ke puncak ya, di daerah Bogor. Pada tau lah puncak itu di mana. Alhamdulillah tuh dulu kita menempati sebuah villa yang memang villa itu besar ya. Di kirinya dulu itu bungalow atau tempat penginapan, itu ada tempat meetingnya, ada kolam renang dan sebagainya, fasilitas lah. Waktu itu nempatin villa itu sewa apa punya teman atau gimana? Alhamdulillah sih itu ibaratnya ya nggak perlu sewa lah tempat itu. nggak disewain juga. Tempat itu memang punya pribadi lah. Dan di sebelah bungalow itu sekarang udah jadi hotel terkenal sekarang. Nah, jadi peristiwa itu terjadi malam hari ya. Waktu itu kita pas tinggal di villa itu kan mau nonton TV ibaratnya. Namun ternyata TV itu dipinjem sama yang bungalow sebelah ibaratnya. Nah, kita tanya sama yang jaga villa yang kita tempatin, katanya oh itu dipinjem sama teman saya yang di bungalow sebelah. Dan kebetulan memang bapak saya juga kenal sama ibaratnya penunggu di bungalow itu atau yang merawat bungalow itu. Nah, dulu saya itu memang paling rajin ya, suka bantu bapak lah kalau seandainya emang pas bapak betulin mobil atau apa, kita bagian yang bagi-bagiin kunci atau apalah dalam macam pas mencuri itu bantuin. Nah, ini saya sigap nih rajin buru-buru bantu dengan bagian apa, karena masih kecil bagian yang bawa senter. Nah, inilah makanya kita kalau bawa senter ini jangan buat main-main sebenarnya. Jadi ceritanya itu saya bawa senter bagian pertama saya niatnya nggak mau macem-macem, nggak mau iseng-iseng lah. Tapi karena masih bocah saat itu, kita ke bungalow itulah ceritanya.
saya, bapak saya, sama penjaga villa yang kita tempatin. Nah, pada saat mereka itu masuk ke dalam bungalow itu untuk ngambil TV yang mau kita bawa kembali ke villa yang kita tempatin. Nah, kebetulan itu kan namanya juga pegunungan ya, itu banyak sekali pohon-pohon cemara. Inilah pokoknya waktu itu masih keadaan gelap lah, waktu itu masih keadaan benar-benar kampung. Itu jam-jam berapa tuh? Jam 10 lah kalau nggak jam 10 malam seingat saya. Jam 10. Iya. Iya. Jam 10 malam, kondisi juga udah sepi, bungalow juga itu setelah udah ditinggal penginap ya, maksudnya tamu lah gitu, yang tadi siang udah pada pulang gitu. Nah, waktu saya nungguin orang tua saya itu ngambil TV di dalam, iseng saya tuh center kan gede tuh ya, yang pakai baterainya yang besar ya enggak, isi 6 apa isi 4 saya lupa. Nah, henter tuh saya ke taman-taman, ya ketemu jangkrik atau binatang apa. Suatu ketika saat itu saya tuh nggak tahu gimana, itu cemara kan berdiri tegak ya, ada berapa pohon gitu, saya sentuhin satu-satu. Merinding saya. Iseng lah, anak kecil satu-satu, lihat satu-satu. Nah, di posisi yang keberapa, tuh ada yang janggal. Apaan nih? Periksa sebelahnya lagi, nggak ada. Saya balikin lagi ke posisi pohon cemara yang saya curigain tadi, nggak ada. Saya balikin lagi ke posisi pohon cemara yang saya curigain tadi. Melihat sosok apa? Sosok, ya kalau kita bilang mungkin orang bilang kuntilanak kali ya. Tuh ada yang janggal. Apaan nih? Periksa sebelahnya lagi, nggak ada. Saya balikin lagi ke posisi pohon cemara yang saya curigain tadi. Melihat sosok apa? Sosok, ya kalau kita bilang mungkin orang bilang kuntilanak kali ya. Itu rambutnya panjang, jubahnya putih, dan memang ya pada umumnya kalau makhluk astral atau makhluk halus itu tubuhnya memang nggak biasa, lebih besar lah gitu ya. Saya perhatiin dari ujung kepala, dari ujung cemara bawah sampai ke atas, dia posisi tengah-tengah aja. Jadi tuh nggak di puncak gitu, tengah-tengah gitu kan, banyak ranting-ranting, dahan-dahan. Dia duduk di ranting itu, di dahan lah ya. Tapi rambutnya dari cemara mah tinggi berapa puluh meter kan. Dia di tengah-tengah, rambutnya itu bisa ke bawah tanah. Panjang banget. Rambutnya itu ngebalik, katanya kan ada tuh kuntilanak yang nutupin wajahnya. Apa dia mukanya kelihatan apa enggak? Kalau ini sih gua ditampakin sama dia ngebalikin gua. Dia nggak nampakin ya. Jadi kalau kita lihat punggungnya ya, kalau kita ini lihat punggungnya, jadi kayak kita naik kayunan, dia sambil megang batang yang gede, gitu kayak megang gitu, dia sambil uncang-uncang kakinya. Kalau bahasa Betawi uncang-uncang, kalau Bogor nggak tahu ada gua ngomongnya apa ya. Orang Sunda bilang uncang-uncang kakinya tuh. Laki, wah udah tuh kan, buru-buru gua mati. Waktu itu yang melihat pada saat itu lu doang deh? Gua doang. Nah, jadi cerita bapak gua keluar dong. Nah, gua ketakutan, kenapa Wir? Pak, tadi Willy ngeliat itu kayak kuntilanak. Yang benar kamu gitu, sambil bawa TV tuh bokap kan, ketahan di pintu. Ya apa itu TV-nya ditaruh dulu dalam, taruh lagi di dalam tuh ada meja gede, meja rapat, taruh lagi di situ. Ya Pak, liatin ke bapak gua nggak percaya kan, gua nggak dengar, gua liatin satu-satu, di sini Pak, sebelah sini, nggak ada aja, hilang. Ya bapak gua, kamu bercanda aja begini, enggak, udah tuh. Setelah itu kita evakuasi, gue nggak berani di belakang. Tadinya gue dari villa gue yang paling belakang kan, nyanterin jalan ya. Pas gue dari bunga itu ke villa, gue paling depan. Gue takut dah, aduh, ya Allah, nanti gue benar nggak tuh kuntilanak. Nah, besoknya warga gue yang lain datang nih, gitu, datang ceritanya. Kalau kemarin ini gue yang lihat, jadi namanya orang Jakarta tuh kan nggak boleh ngeliat kolam renang, nggak peduli jam berapapun berenang. Ceritanya nih kakak-kakak sepupu gue yang cowok cewek
langsung berenang tuh, wah berenang pada bahagia. Nah dari sekian kakak-kakak gue yang ini yang cewek nih, yang dari uak gua anak nomor 2 nomor 3 sorry, nomor 3. Lihat dia Melihat di pohon yang di sama. pohon yang sama apa berbeda, yang penting di pohon cemara itu juga kayaknya. Jadi tapi anehnya kalau kemarin tuh gue ngeliat di bunga laut Iya. yang sebelah. Nah, Nah ini kan tadi kan gue bilang tadi keluarga gue pada datang lagi berenang di villa yang kita tempatin loh. Dia ngeliatnya di situ. berarti tempat berbeda dong. Tempat berbeda. Tapi posisinya nyebrang. Gue rasa ya kuntilanaknya masih yang di situ. Oh dia Beda tempat doang ya. dibalik kayak orang sawan gimana ya? Iya. Bengong aja. Udah sama abangnya tuh keluar dari kolam. Kenapa lu? Itu ambil Gemeteran. Gemeteran. Ada apa lu bercanda lu kan? Itu nggak macam. Nah apa tiba-tiba lihat kakak gua ekspresinya begitu, semua yang tadi pada berenang kabur mau ke atas. Wow, teriak-teriak kaget. Ya juga bapak gua ada apa gitu kan. Enggak itu paman, ada ini si Lima melihat kuntilanak katanya situ muncang-muncang di atas pohon cemara. Gitu. Wah. Tapi itu kuntilanak ngeluarin suara, nggak biasanya kan ada katanya ketawa. Iya, katanya kan gitu sih gini, kuntilanak kalau suara kenceng dia jauh, kalau suara dia kecil berarti dia dekat. Ini nggak ada suara aja, diem aja uncang-uncang kayak orang ayunan gitu, kayak orang lagi di ayunan gimana sih Ngeri gitu. juga ya. Ngeri juga ibaratnya. Kalau kakak gua mah dekat ngeliatnya katanya, jadi belum sampai ping kepala gua gede. Ya jaraknya ibarat cuma 100 meter dia ngeliatnya. Kalau gua kan jauh, gua di atas. Jelas banget berarti ya. Iya, kalau gua senter-senter gini. Kalau dia mah enggak ngeliat sendiri tanpa di center. Nah, bokap gua percaya pas dia di situ. Jadi nggak cuma lu aja yang ngeliat. Iya. Nah, setelah itu nah ini nggak tahu kenapa, mungkin memang kalau yang gua tahu di villa yang gua tempatin sama keluarga gua itu, yang pernah kita liburan itu, memang tuh kumbang dari berbagai macam kumbang banyak. Tuh kalau bilang 7 rupa, lebih dari 7 rupa. Segala macem lah. Ya, yang tadinya mungkin dia di mana? Di seberang, pindah ke villa yang pernah kita tempatin. Nah, ini kejadian yang jaga villa. Jadi ini beruntutan tuh, ya. Malam-malam bila apa kuntilanak ini atau makhluk halus ini nyerupain ibu gua, mama gua. Mirip postur tubuhnya, tapi lagi-lagi ngebelakangin. Ini nggak natap muka. Ini enggak. Jadi villa kan ada dapur bersih lah gitu. Pas dapur sana malam-malam tuh penjaga villa mau bikin kopi atau apalah, ngeliat ibu gua, Mbak, ngapain malam-malam gitu, diem aja ngebelakangin gitu. Ini kejadian di dapur itu. Di dapur yang kotor, di dapur kotor di belakangan gitu. Ya kan, Mbak gitu. Pas nengok dia, jadi nengok nih makhluk itu, mukanya rata. Tapi kalau dilihat dari belakang itu ibu lu. Mirip ibu gua. Baju-bajunya. Gitu. Nah, ternyata sebelum penjaga villa tadi ngeliat sholat ibu gue, awalnya sebelum kejadian si penjaga ini ngeliat, wah gue ngeliat duluan. Nah, wah gue ngeliat, ya itu kayak ibu gue lewat dipanggil, ngapain malam-malam gitu, tapi jalan aja ke arah dapur. Jalannya itu seperti orang terbang atau jalan melangkah gitu. Nah kalau itu gue nggak tahu pasti lah ya gitu. Apakah dia ngambang atau apa, tapi kata wah gue mah ya kayak apa sih, jalan begitu aja, nggak kayak orang goyang-goyang, enggak, datar aja kayak orang melayang gitu, kayak naik apa sih, troli gitu ya, ke dapur. Kayak karena wah gue udah ngantuk paling mau minum atau mau buat kecil gitu ya, udah. Nah tadi penjaga itu ngeliat mukanya rata, kabur ke birit-birit. Nah kabur ke birit-birit,
Tuh nggak ada yang tahu tuh, dari teriak-teriak nggak ada yang denger, Hmm. padahal rame kan orang kan. Dan besok paginya gua negorin ibu gua, kamu ngapain malam-malam ke dapur gini begini? Kata ibu gua, enggak, saya tidur kok. Ibu lu padahal lagi tidur. Tidur. Hmm. Wah gini, nah penjaga itu ngedenger dong. Wah gua ngomong, waduh mbak juga ngeliat. Iya, saya ini adik saya ini malam-malam ngapain? Waduh mbak, itu mah bukan si mbak ini katanya. Terus siapa? Atas penjaga Penjaga itu. Ah. Itu mah apa, makhluk halus kayak kuntilanak, mukanya rata gini. Mirip bang si mbak. Waduh, ya udah sejak itu udah dah kita mah ibaratnya lillahi ta'ala lah ya, karena kita juga numpang di situ lah. Akhirnya kita udahlah, kita ibaratnya nggak usah neko-neko lah gitu. Ya keluarga gua yang hanya karena udah kena peristiwa itu, hari itu juga check out udah. Oh. Gitu. Tapi sebelumnya ada pengunjung yang lain juga ngalamin nggak seperti itu, dengar-dengar gitu desas-desus gimana? Nah katanya sih pernah yang apa namanya kerabat dari yang punya villa pernah main ke sana. Jadi tuh dia emang karena ya orang kaya kan sukanya kan punya lukisan. Iya. Nah ada suatu mitos yang gua juga sampai sekarang belum diliatin ya. Nah uji minjal kayak gua diliatin, itu ada lukisan kakek-kakek ngerokok. Kakek-kakek ngerokok. Iya. Nah namanya kita kadang-kadang mendusin ya, ini saudara daripada yang punya villa, dia ngeliatin aja tuh lukisan kakek-kakek itu ngerokok, perhatiin gak tau yang ngelirik. Oh, Katanya, mata lukisan iya, itu melirik si kakek-kakek itu. iya. Dan palanya juga ngegeser gitu habis itu. Udah, itu mitosnya. Yang kedua, di lantai bawah di ruang makan itu ada penari lah, kayak penari Bali kan, di matanya merem tuh. Nah ada yang juga lihat saudaranya kalau apa malam-malam itu matanya itu bisa kebuka lah, sudah merem gitu, ngeliatin kita lagi kemana segala macam. Matanya itu serem nggak apa? Ya, Ada warna kayak merah orang atau apa? kalau dia sih kayak ngebelalak aja gitu, melotot gitu. Yang tadi merem gitu kan, ambil pose nari, foto yang melek gitu. Tuh kejadian yang ya emang sih ya namanya villa ya, jarang ditempatin. Ya itu tadi mungkin kisah ini sama kayak peristiwa lu yang kemarin, ruangan kosong segala macem, bagi kan namanya villa kan nggak ditempatin setiap hari ya. Gitu. Nggak ditempatin setiap hari, akhirnya ya banyak ruang kosong, mereka nempatin apa namanya ruang-ruang tempat itu, kosong itu. Dan itu lu gue sorry nih mau tanya, apakah lu di keluarga lu itu emang bisa melihat gitu makhluk halus atau gimana, apa dikasih mata yang tajam gitu untuk bisa melihat makhluk-makhluk halus? Kalau sebenarnya sih kalau dari keluarga inti nggak ada ya, tapi memang kita diberi kelebihan itu bisa merasa aja. Ya contohnya mungkin ada abang gua atau adik gua. Nah ini sih lebih gila lagi nih, adik gua, salah satu adik gua itu paling didemin sama didemin malah hantu. Ini dia itu pernah kejadian kalau ini di rumah malah sama nih, bentuknya kayak kuntilanak. Waktu itu dia lagi sakit terbaring lah di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidurnya miring karena pas mau ngegoler celentang kok kayak ini nyentuh badan di sebelahnya kayak ada badan orang. Iya, dia apa ngelirik nih, siapa sih? Nah itu tadi lagi-lagi kan makhluk halus nggak langsung membuka gitu ya. Nah ini dia nutupin wajah sampingnya dengan rambut yang panjang. Wah langsung menggigil tuh dia di kamar. Baca sebisanya lah, surat Yasin kah, Al-Fatihah segala macam. Dia nggak bisa bangun tuh. Nggak bisa bangun, juga yang posisi lagi sakit kan. Iya. Emang dia mau ngegoler lagi celentang. Barulah dia ngilang. Langsung nggak berani tidur sendiri ya. Iya. Nah kalau yang bisa ngelihat itu sebenarnya
sebenarnya ada orang yang kita udah kayak keluarga lah gitu. Nah ini dia bisa ngelihat segala macam. Sebenarnya ya tadi kalau adik gue ini nggak tahu kenapa punya di badannya itu menarik perhatian makhluk halus katanya. Jadi halus apapun suka kayak gitu, mendekat ke dekat. anak. Nah kalau yang di villa sana juga pernah gua ajak beliau ya, ya ibaratnya kita ya itu gue juga punya abang ibaratnya berani lah yang begituan ngajak om gue itu ke bawah, terus di villa itu lihat sampai kolam segala macam, dia bilang oh ini ada lebih dari satu gitu ya. Dari tempatnya ini ada yang kuntilanak lah, ada yang gondoruo, ada yang pocong segala macam, itu ada di situ di villa yang pernah kita tempatin itu. Ya lagi-lagi karena tadi tempat kosong sama wangi bunga yang lebih dari 7 rupa itu. Ya kayak kuntilanak kan suka dengan wangi-wangi harum kayak bunga kamboja, cendana, segala macam kan. Terus kayak makhluk apa suka dengan wangi-wangi tertentu, kayak mungkin jin yang sama atau mungkin yang serupa yang pernah lu cerita waktu jin minta rumah yang bilang tetangga apa pembantu lu ngelihat darah bukan bau anyir tapi bau kembang. Nah mungkin ini ya serupa tapi kata iya, ada ciri khas lah ya istilahnya. Iya. Kalau jin yang jahat itu kan baunya anyir katanya, bau darah. Terus kalau jin yang baik itu katanya malah baunya wangi, bau kembang, bau kambing. Tapi sebaik-baiknya jin yang baik itu tetap buat manusia itu jahat. Jadi ya itu sih yang gue tahu dari orang-orang yang bisa ngobrol tentang cerita mistis tuh seperti itulah. Itulah cerita dari gua yang pernah gua alamin. Ya masih banyak sih yang lain, tapi ya kita nanti di episode selanjutnya lah gua ceritain. Yang juga ada beberapa kejadian-kejadian yang gua alamin lah kayak gitu. Ya untuk cerita yang seperti ini apa sih pesan moralnya buat kita semua nih? Ya kalau pesan moralnya mungkin ya nggak usah iseng lah kalau pakai senter. Kita emang dari zaman dulu ya, kita kalau pakai senter kadang-kadang taruh di atas wajah nakut-nakutin gitu ya, apalagi di malam hari ya, nyenter segala macam. Memang benar kadang-kadang terjadi penampakan gitu yang dulunya mungkin gue nggak yakin untuk gue masih kecil itu ya akhirnya ditampakin kan. Gitu. Jadi ya kita tetap punya adab lah ibaratnya kayak gitu. Sopan santun lah, jangan sampai menantang juga atau kita berharap wah nggak yakin ya coba pengen buktiin ya. Kadang-kadang ketika pas dibuktiin kita ditampakin kita nggak bisa menerima ibaratnya gitu. Kita kan di luar dari nalar kita gitu lah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, cerita dari Bang Wildan tadi udah disampaikan ya. Untuk pemirsa Gerimis ya tolong ingat like, share, and subscribe, bunyikan tanda loncengnya, jangan sampai enggak, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten cerita mistis. Untuk orang ya sebagian besar umat muslim, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.